Shalom Bapak Ibu, jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama dengan saya Vikaris Rahmasari. Hari ini, tanggal 1 Desember tahun 2023, sebelum kita bersama membaca dan merenungkan dasar kebenaran firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini, karena kemurahan kasih-Mu kami boleh bangun dengan sehat dan kuat. Dan pada pagi hari ini, sebelum kami memulai kegiatan kami ingin mengawali dengan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi pelita dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, terdapat dari Zakaria pasal yang ke-14, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Dengan perikop, kemenangan terakhir Tuhan menjadi Raja di Yerusalem. Sesungguhnya akan datang hari yang ditetapkan Tuhan, maka jarahan yang dirampas daripadamu akan dibagi-bagi di tengah-tengahmu. Aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem. Kota itu akan direbut, rumah-rumah akan dirampoki, dan perempuan-perempuan akan ditiduri. Setengah dari penduduk kota itu harus pergi ke dalam pembuangan, tetapi selebihnya dari bangsa itu tidak akan dilenyapkan dari kota itu. Kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu, seperti ia berperang pada hari pertempuran. Pada waktu itu, kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun, yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat, sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan tergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Maka tertutuplah lembah gunung-gunungku, sebab lembah gunung itu akan menyentuh sisinya, dan kamu akan melarikan diri seperti kamu pernah melarikan diri oleh karena gempa bumi pada zaman Uzia Raja Yehuda. Lalu Tuhan Allahku akan datang dan semua orang kudus bersama-sama Dia. Pada waktu itu tidak akan ada lagi udara dingin atau keadaan beku, tetapi akan ada satu hari-hari itu diketahui oleh Tuhan dengan tidak ada pergantian siang dan malam pun menjadi siang. Pada waktu itu akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem, setengahnya mengalir ke laut timur dan setengahnya lagi mengalir ke laut barat. Hal itu akan terus berlangsung dalam musim panas dan dalam musim dingin. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Seluruh negeri ini akan berubah menjadi seperti Araba Yordan, dari Geba sampai ke Rimon di sebelah selatan Yerusalem. Tetapi kota itu akan menjulang tinggi dan tetap tinggal di tempatnya, dari pintu gerbang Benyamin sampai ke tempat pintu gerbang yang dahulu, yakni sampai ke pintu gerbang sudut, dan dari menara Hanael sampai ke tempat pemerasan anggur raja. Orang akan menetap di dalamnya, sebab penumpasan tidak akan ada lagi, dan Yerusalem akan tetap aman. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Saudara-saudari yang diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perjalanan sejarahnya, bangsa Israel itu berulang kali ditaklukkan oleh bangsa-bangsa di sekitarnya. Seolah-olah bahwa Allah yang mereka sembah lemah dan tidak mampu berbuat apa-apa, terkhususnya ketika mereka ditindas, dianiaya, dan kejahatan merajalela. Dalam hal ini kita boleh melihat bahwa Allah telah mengatur segala sesuatu karena Ia yang berkuasa. Allah seperti seorang sutradara mengatur jalannya sebuah peristiwa yang terjadi. Dalam peristiwa yang pertama, ayat yang kedua, Allah mengumpulkan bangsa-bangsa untuk memerangi Yerusalem. Kota-kotanya direbut, dijarah, dan perempuan-perempuan ditiduri. Bahkan sebagian besar dari mereka menjadi tawanan di pembuangan. Allah membuat seolah kejahatan itu menang. Namun pada peristiwa berikutnya, Tuhan tampil sebagai Raja yang memerangi kejahatan. Dengan kekuatan besar, Ia mengguncangkan dunia. Pada ayat yang keempat sampai yang keenam, yaitu mengalahkan kejahatan dan mengembalikan kedamaian. Karena Tuhan sebagai pencipta langit dan bumi, Dia punya kuasa yang penuh atas segala ciptaannya.
Allah yang mengatur dan menata segala yang ada di bumi ini sejak awal hingga sekarang. Ia akan menegakkan kekuasaannya atas bangsa-bangsa yang ditandai dengan menjejakkan kaki di atas bukit Zaitun dan meluputkan mereka. Tuhan akan memerintah sebagai raja dan menjadikan Yerusalem sebagai pusat pemerintahannya. Dari kota ini akan mengalir keselamatan tanpa henti yang meliputi seluruh bumi, sehingga hanya Tuhan saja yang disembah. Dan di Yerusalem ini adanya air kehidupan yang mengalir dari bait Allah. Di mana ada kehadiran Allah, maka akan ada air kehidupan yang memberi kehidupan bagi setiap makhluk hidup. Hari ini kita menyaksikan dunia begitu penuh dengan kejahatan. Janganlah bimbang. Tuhan sudah mengalahkan kuasa dosa dan maut. Kejahatan memang ada dan sedang melebar pengaruhnya. Tetapi semua dalam kendali Allah yang berdaulat. Dan saatnya akan tiba, kita akan melihat pemerintahan Tuhan kita ditegakkan secara mutlak. Kejahatan pun akan tumpas habis. Ia akan datang tepat pada waktunya. Saat kedatangannya, kita akan terkagum-kagum dan menyembah karena kekuasaannya yang begitu besar. Demikian halnya dengan hidup kita yang adalah bait Allah. Ada air kehidupan yang mengalir dari hati kita dan memberi kehidupan kita tidak hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi sesama sekeliling kita. Oleh karena itu, jaga hidup kita tetap kudus, sehingga Allah berkenan atas hidup kita dan mengalirkan air kehidupan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas kasih Tuhan sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Ajarkan kami menjadi orang-orang yang taat akan firman-Mu dan menjaga hidup tetap kudus sehingga Allah berkenan atas hidup kami dan selalu mengalirkan air kehidupan dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan memeteraikan firman itu dalam iman kami, pengharapan kami, terlebih-lebih kepercayaan kami sehingga semakin setia dan tetap mengandalkan Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus untuk jemaat Tuhan di Hosana Puruk Cahu dan juga Gereja Elitoria Christian Center. Tuhan boleh memberkati dalam setiap usaha dan pekerjaan, dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka, dalam kesehatan mereka, terlebih-lebih dalam setiap pengharapan mereka, masa depan mereka, bahkan dalam setiap pergumulan mereka. Tuhan berkati, Tuhan kuatkan, dan Tuhan teguhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan pulihkan, yang dalam duka cita Tuhan beri penghiburan. Tuhan juga memberkati dalam proses renovasi Gereja Elitoria Christian Center, sehingga boleh berjalan dengan lancar. Tukang-tukang diberkati sehingga dalam proses renovasi mereka selalu diberikan kesehatan dan kekuatan. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua pendeta, vikaris, mahasiswa PPG, penetua, diakon, guru agama, guru sekolah minggu. Tuhan boleh memberkati dalam setiap pelayanan dan dalam setiap tugas dan tanggung jawab. Berikan hati yang setia dan taat untuk mengabdi dan menyerahkan diri sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan, untuk dipakai secara hebat dan luar biasa. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat di kawasan Resort Puruk Cahu. Tuhan bimbing dan Tuhan berkati, serta Tuhan meneguhkan iman dan pengharapan. Terima kasih Tuhan. Inilah permohonan kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.